Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Paramadari dari kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara. Secara terminologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah cara tinjau atau suatu penglihatan juga pandangan. Dan sedangkan Nusantara ini adalah suatu kesatuan dari kepulauan. Selanjutnya, secara terminologi, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia dirinya sendiri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki beberapa aspek utama yang mencakup dua kelompok besar, yakni aspek Trigatra atau alamiah dan aspek Pancagatra atau mencakup sosial. Berikut adalah penjelasannya, yakni aspek Trigatra yang mencakup secara alamiah. Nah, aspek ini bersifat statis atau sudah melekat pada negara itu sendiri sejak awal. Contohnya seperti letak dan bentuk geografis, keadaan dan kekayaan alam, juga keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya adalah dari aspek Pancagatra, yakni sosial. Nah, aspek ini bersifat dinamis karena dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan interaksi manusia. Nah, contohnya seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara terbagi menjadi dua aspek juga. Yang pertama adalah tujuan eksternal dan tujuan internal. Untuk tujuan eksternal adalah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia yang abadi secara keadilan sosial. Nah, dalam praktiknya, Indonesia berkomitmen untuk melakukan kerjasama internasional yang saling menguntungkan, lalu menjamin kepentingan sosial dalam pergaulan dunia, mengamankan wilayah dan sumber daya alam atau sumber daya nasional dari ancaman luar, sambil tetap menghormati hukum internasional. Lalu selanjutnya adalah tujuan internal. Tujuan internal adalah menjamin persatuan dan kesatuan segala aspek kehidupan nasional, yakni seperti aspek dari secara alamiah, yakni mencakup geografi dan kekayaan alam, maupun secara aspek sosial, yakni mencakup seperti politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, hal ini dapat dicapai dengan cara membina keserasian dan keselarasan masyarakat yang majemuk, yang berbeda suku, agama, dan budaya, lalu meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi di dalam lapisan masyarakat tanpa mengesampingkan kepentingan daerah atau kelompok. Nah, ini juga selanjutnya adalah menjaga seluruh wilayah kesatuan NKRI agar tidak terpecah belah. Di era modern dan digital saat ini, wawasan Nusantara mengalami atau menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Berikut ini adalah tantangan utama wawasan Nusantara, yakni seperti perkembangan teknologi dan era digital atau cyber, yakni banjir informasi dan hoax. Media sosial memudahkan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa atau disintegrasi. Contohnya seperti kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, geopolitik global dan sengketa wilayah. Contohnya seperti ketegangan di Laut Natuna Utara dan pengaruh ideologi asing. Selanjutnya adalah dari kesenjangan sosial dan ekonomi atau internal. Nah, adanya ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya adalah menguatnya sentimen sara dan ego kedaerahan, contohnya seperti politik identitas dan ego sektoral atau kedaerahan. Yang terakhir adalah melemahnya nilai budaya dan rasa nasionalisme pada generasi muda, contohnya seperti arus globalisasi budaya dan sikap individualisme. Berikut adalah strategi taktis untuk memperkuat dan mempertahankan wawasan Nusantara di era modern saat ini. Contohnya seperti strategi di bidang teknologi dan informasi atau digital, yakni penguatan literasi pada masyarakat dan membangun kedaulatan cyber atau cyber security. Selanjutnya adalah strategi di bidang politik dan hukum, contohnya seperti penegakan hukum yang adil dan pendidikan karakter atau Pancasila yang kreatif. Selanjutnya adalah strategi di bidang ekonomi dan geografis, yakni melanjutkan pembangunan Indonesia sampai sentris dan mengoptimalisasi ekonomi biru dan maritim. Selanjutnya adalah bidang strategi terakhir adalah strategi di bidang sosial dan budaya. Nah, yakni adalah revitalisasi nilai gotong royong dan internasionalisasi dan bangga budaya lokal. Kunci keberhasilan. Yang terakhir adalah strategi terbaik dari wawasan Nusantara adalah menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Ketika pemerintah berhasil memberikan keadilan sosial dan ekonomi, serta masyarakatnya yang memiliki kesadaran digital yang sangat matang, maka segala bentuk ancaman dari luar maupun dalam akan hilang.
dengan sendirinya oleh kuatnya rasa persatuan. Sekian penjelasan dari materi wawasan Nusantara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.